Kelompok 6, kita bisa. Kelompok 6, kita bisa. Baik sahabat-sahabat, ini dari kelompok 6 sedang meluncur ke desa Tenggor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatahila, perwakilan dari kelompok 6, peserta PKD Angkatan 17 Gerakan Pemuda Ansor PAC Balong Panggang. Di sini saya sudah tiba di desa Tenggor. Kami dari kelompok 6 akan bersilaturahmi kepada Kepala Desa Tenggor atau jajaran perangkat di Desa Tenggor, dan juga silaturahmi kepada Ketua Ranting Tenggor ataupun pengurus-pengurusannya terkait bersilaturahmi, mau menanyakan terkait kondisi organisasi, bagaimana kabar terkait Ansor di Ranting Tenggor dan bagaimana perkembangannya, dan mungkin juga apa kendala-kendalanya yang ada di Desa Tenggor. Mudah-mudahan dengan silaturahmi ini mungkin bisa seketika selesai kami bersilaturahmi, Ansor di Ranting Tenggor akan yang baik bisa menjadi lebih baik. Mungkin itu awal yang bisa saya sampaikan. Kami dari kelompok 6 akan melanjutkan kembali silaturahmi pada kepala desa ataupun perangkat desanya dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, saat ini kita sudah berada di Desa Tenggor, tepatnya di Masjid Baitul Anwar. Sekarang kami bersama pimpinan ranting di penuh Desa Tenggor dengan rekan siapa? Rekan Khairul Hadi, bisa dipanggil Hadi. Ya, rekan Hadi. Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya. Kami dari PKD 17 Angkatan 17 Gerakan Pemuda Ansor PAC Balong Panggang. Di sini kami bersilaturahmi bersama rekan Hadi. Di sini saya mewakili dari kelompok 6 mau bertanya-tanya terkait kondisi organisasi termasuk di Ansor. Apakah awal terkait pertanyaan ini mungkin rekan sudah mengerti ya terkait Ansor atau kondisi Ansor di Ranting Tenggor ini? Sudah ada anggota atau kepengurusannya juga tidak ada, atau bagaimana rekan? Kalau di Tenggor sendiri ya, kepengurusan Ansor ini sebenarnya tidak ada, gitu. Berarti tidak ada. Untuk selanjutnya mungkin secara struktural ataupun kepengurusan memang tidak ada atau memang tidak aktif? Memang tidak ada. Memang tidak ada struktur. Ya. Untuk selanjutnya mungkin kendalanya seperti apa sehingga kurang aktifnya atau enggak adanya anggota ataupun struktur Ansor di Ranting Tenggor ini? Mungkin dari kendala itu dari pemudanya ini kurang minatnya bergabung ke Ansor, terus kemudian SDM-nya juga kurang, gitu. Selain kendala-kendala seperti itu, apakah mungkin kurangnya perkenalan atau turba atau sosialisasi PAC ke Ranting Tenggor ataupun bagaimana? Kalau sosialisasi sudah pernah kesini, tetapi belum ada pergerakan sama sekali, gitu. Berarti belum ada tindak lanjut ya untuk setelah turba atau sosialisasi, belum ada tindak lanjut mungkin seperti itu. Mungkin selanjutnya, apakah kondisi banom-banom yang ada di Ranting Tenggor ini termasuk Fatayat mungkin dengan Ibnu sendiri, apa kondisinya sama seperti Ansor? Tidak ada atau sekedar kepengurusan atau bagaimana? Kalau banom lain sih sebenarnya aktif, kayak
IPNU, IPPNU, terus kemudian ada Fatayat Muslimat. Selanjutnya, apakah kondisi panom-panom yang ada di Ranting Tenggor ini apakah sama seperti Ansor? Misalkan seperti panom-panom Fatayat, IPNU, atau kondisinya sama saja seperti Ansor atau bagaimana? Kondisinya sih tidak sama ya, tapi di IPNU, IPPNU, Muslimat, Fatayat itu aktif. Jadi panom-panom yang lain itu aktif ya, bisa aktif. Secara kepengurusan juga ada pengurus Ada. rantingnya. Selanjutnya mungkin ke depan mungkin rekan hadiah ke depannya mungkin apakah Ansor bisa aktif ataupun ada strukturan, karena memang kalau dilihat eventnya aktif berarti mungkin jenjang kaderisasinya apakah siap seketika nanti mengikuti PKD atau nanti siap menjadi pengurus ranting Ansor di Desa Tenggor ini agar lebih aktif dan bisa lebih baik lagi untuk kaderisasi yang dari penuh ranting Tenggor ini. Untuk kemungkinan kedepannya sih bisa ya, karena anak-anak Tenggor ini aktif itu di IPNU, IPPNU, jadi ini langkah awal untuk pengkaderan. Terus kemudian nantinya kalau sudah umur ke 20 tahun ke atas itu melanjutkan jenjang ke Ansor begitu. Mungkin sedikit itu yang kami tanyakan. Kami sangat berterima kasih atas waktunya. Mungkin ini mengganggu atau suka seketika kami dari peserta PKD ini silaturahmi ke Desa Tenggor ini mungkin mengganggu atau menjadi langkah awal atau bagaimana dengan kegiatan yang positif atau bagaimana? Sebenarnya sih tidak mengganggu, tetapi kalau bisa itu diadakan atau diagendakan acara, entah itu penyuluhan atau sosialisasi. Nah itu nantinya kita bisa silaturahmi dan komunikasi, karena melihat situasi dan kondisi di Desa Tenggor ini tidak aktif dalam Ansor itu. Ya, terima kasih waktunya rekan hati. Semoga ke depan IPNU-nya juga jalan, yang sudah berumur nantinya langsung terjun di Ansor, nanti langsung bisa mengikuti PKD dan juga jenjang selanjutnya. Semoga nanti Ansor dan panom-panom di Ranting Tenggor ini semua bisa yang baik, bisa lebih baik lagi, yang belum aktif bisa aktif kembali. Mungkin itu ya rekan ya. Terima kasih atas waktunya. Mungkin itu kami perwakilan dari kelompok 6. Semoga ke depan Ranting Tenggor bisa lebih baik lagi, yang belum baik bisa baik, mungkin sudah baik terkait mungkin kaderisasinya dan sebagainya. Mungkin itu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, Allahumma fiq ila miqtarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Selanjutnya kami bersilaturahmi, yang sekarang kami berada di rumah Ibu Sinten, Bu Umu Khairia, yang kebetulan Ibu Umu Khairia ini selaku tokoh masyarakat ataupun tokoh perempuan yang ada di Desa Tenggor dan juga tokoh muslimah. Sebelumnya mohon maaf ya Bu ganggu waktunya, cuma ingin pertanyaannya mungkin di Desa Tenggor ini mayoritas petani, mayoritas 80% petani. Kalau UMKM toko-toko ngoten niku ngoten ya. Toko-toko UMKM sembako atau ada ya nggih. Banyak ya. Kalau nggak salah 5. Jadi suki ada 5 toko. Selain kondisi terkait masyarakat Ibu, mungkin kami kan dari peserta PKD angkatan 17 Gerakan Pemuda Ansor PAC Malong Panggang, ingin bertanya juga terkait kondisi organisasi. Mungkin Ibu pernah tahu nggak terkait adanya kepengurusan ranting Ansor di Tenggor nih? Ada ya? Ada ketuanya, ada sekretarisnya ya? Sinten Bu? Sampai Nggih sih penuh Ansor mboten wonten. Oh, masih belum ada ya. Semoga mungkin nantinya ada. Mungkin apakah dari PAC-nya atau dari anggota yang lain yang di Ansor termasuk di lingkup Malongpang itu tidak adanya turba ke sini atau tidak adanya sosialisasi atau bagaimana Bu, sampai tidak ada struktur kepengurusan
ranting Tenggor di ansornya? Atau belum pernah sama sekali, atau belum pernah sosialisasi gitu? Mungkin ini jarang gitu. Jarang. Untuk kondisi banom-banom yang lain itu seperti Muslimat ataupun Fatayat, Ipenu, itu aktif atau seperti Ansor itu? Aktif. Sing Muslimat, sing Ipenu. Aktif ya. Jadi beda kalau Ansornya masih belum ada. Untuk kedepannya Bu, andaikan nanti mungkin didukung nggak, atau seketika adanya seneng atau didukung atau bagaimana nantinya adanya kepengurusan Ansor di Ranting Tenggor ini, mungkin dari kan untuk jenjang setelah di Ipenu kan, Ipenunya aktif dan banyak anggota, terus nanti setelah berumur 20 atau 21 nanti ikut di Ansor sehingga ada kepengurusannya. Mungkin dari jenengan selaku tokoh perempuan dan juga tokoh muslimat, bagaimana Bu jenengan mendukung atau bagaimana, atau suka atau bagaimana mungkin arahannya? Wonten nggih suka. Suka gitu. Kalau selain itu Bu, harapan panjenengan, arahan-arahan jenengan untuk Ansor ke depan, termasuk yang nantinya yang mau menjadi struktur kepengurusan Ansor Ciranting, bagaimana Bu? Nggih, apa nggih wejangan-wejangan, kondisi-kondisi di Desa Tenggor terkait muslimat, atau memang kok sampai nggak ada, pemudanya sibuk kerja atau Sibuk kerja. kendalanya sibuk kerja. Jadi untuk yang stay di rumah itu jarang. Kalau dorongan dari perangkat desanya bagaimana Bu terkait banom-banom NU itu? Ke desa gitu. Sangat mendukung ya. Napa belum ada komunikasi? Dari komunikasi perangkat desa mboten sepinten. Jadi mungkin dibutuhkan untuk niki pemerintahan desa sama banom-banom ini duduk bareng lah, silaturahmi mungkin seperti itu, untuk menyamakan tujuan, menyamakan pola pikir, mungkin seperti itu. Jadi garis bawahnya niki kurangnya silaturahmi antar pemerintahan ataupun tokoh masyarakat dengan banom-banom, mungkin seperti itu. Mungkin Ibu ada yang disampaikan Ibu, yang lain terkait Ansor ke depan, termasuk di lingkup Dusun Tenggor ini? Saya wonten Ansore ngoten. Nih, napa nggih? Rame ngoten iki untuk supaya kegiatan-kegiatan mulai kayak PHBI ngoten, biar rame ngoten. Ada lagi Bu yang mau sampaikan? Penune kan sampeanan ya. Sik pirang tahun niku? Akhir tahun Demis. Di sampun nggih. Jadi kalau di Ipenu tadi juga sudah ngobrol sama rekan-rekan dari Ipenu, termasuk ketuanya, itu sudah mau selesai untuk pengurusan nanti ekonominya, sehingga mau di Ansor. Seketika nanti kaderisasinya setelah di Ipenu selesai, jadi langsung di Ansor. Nanti yang Ipenu ada pengurusnya. Insya Allah ke depan ada untuk kepengurusan Ansor. Mugi-mugi ya nggih. Pantungane untuk kita semua untuk silaturahmi ini ganggu nopo Bu pripun? Mboten ganggu, mboten damelan. Mungkin itu mau Bu. Terima kasih Ibu atas waktunya yang berikan. Mohon maaf kalau mengganggu. Mungkin itu yang bisa kami tanyakan pada Ibu. Semoga ke depan di Desa Tenggor, baik rantingnya termasuk Ansor, ke depan bisa aktif, ada struktural, dan bisa yang belum baik bisa lebih baik lagi. Mungkin itu yang bisa saya tanyakan, juga saya sampaikan. Terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.